Sobat, mari kita lihat bagaimana misi penyelamatan biasa berubah jadi mimpi buruk yang mengubah hidup Seohyul selamanya. Dia ini hunter penyelamat peringkat di bawah asosiasi, yang spesialisasinya mencari hunter yang terjebak di dalam dungeon berbahaya. Di satu misi, dia dan timnya masuk dungeon buat evakuasi biasa. Tapi semuanya mendadak kacau saat kawanan Gaul memblokir jalan pulang mereka. Pakai skill pencariannya, Seohyul menemukan jalan pintas. Tapi sialnya malah membawa mereka masuk ke wilayah yang penuh monster mematikan. Saat timnya kewalahan, Seohyul sadar ada necromancer yang mengendalikan semua ini. Demi menyelamatkan mereka, dia nekat mengorbankan diri dengan mendorong teman-temannya keluar lingkaran sihir dan membiarkan dirinya terjebak di dalam. Sendirian di sana, dia harus melawan bos dungeon yang mau mengubahnya jadi Gaul. Pas hampir mati, Seohyul memakai sisa tenaganya mencari jalan keluar dan malah menemukan monumen misterius pemberi kelas tersembunyi bernama Arsitek Labirin. Tanpa beban kehilangan apapun, dia menerimanya dan langsung dikirim ke labirin tutorial. Di sana dia sadar kalau dia mengalami kebangkitan langka dan harus bertahan hidup demi kekuatan barunya. Seohyul pun mulai membantai monster dan naik level. Sampai sistem mengumumkan kalau sisa 4 gaul lagi dan waktunya cuma 30 menit. Hal ini membuatnya sadar harus bergerak lebih cepat. Tutorialnya berjalan mulus dan dia santai saja mengambil senjata dari monster yang tumbang. Lalu memakai skill pemetaan buat melacak dan menghabisi sebagian besar musuh. Gampang banget sampai Seohyul yakin bisa selesai tepat waktu. Tapi semua berubah saat monster raksasa mulai mengejarnya. Meskipun dia tetap pede karena beda dari monster kroto lainnya. Raksasa yang ini cuma berkeliaran sendirian. Karena butuh waktu dan tenaga ekstra untuk mengalahkannya, Seohyul memutuskan menghabisi semua monster kecil dulu, belum fokus menghadapi si raksasa di sisa waktu. Sebelum lanjut berburu, seekor kroto malah mendekat sendiri, bikin tugasnya makin gampang. Tapi pas Seohyul mau menghabisinya, si raksasa tiba-tiba muncul entah dari mana bareng 3 gaul kecil yang tersisa. Ini membuat Seohyul kaget, karena dia sama sekali tidak mendeteksi pergerakan kelompok mereka. Sekarang perhatikan baik-baik, ini gara-gara dia tidak memeriksa peta dengan benar karena diburu waktu, hingga terjebak kekacauan besar ini. Sambil menenangkan diri untuk menyusun taktik, Seohyul sadar dia cuma bisa menghadapi 2 gaul sekaligus. Jadi, dia habisi satu dulu sambil berpikir. Tapi masalah gedenya, dia dikepung rapat, yang berarti jalan terbaik adalah menerobos mereka secara brutal. Namun, setelah memperhitungkan setiap gerakan seperti bidak catur, dia sadar dirinya sudah kena skakmat. Keberanian Seohyul mulai ciut saat rasa minder sebagai hunter ampas peringkat D kembali menghantui pikirannya. Tapi, saat para monster menerjang, Seohyul menolak menyerah meski posisinya sangat tersudut. Dia meyakinkan dirinya sendiri kalau ini cuma sekadar tutorial yang dirancang untuknya. Jadi, dia meneriaki sistem agar bekerja bekus sebagai pelayan dan mencarikannya jalan keluar. Karena dia ogah mati konyol jadi makanan gaul. Tepat saat itu, skill indra keenam Seohyul mendadak aktif. Saat bersiap menghadapi monster-monster itu, sistem memberitahu opsi baru, yaitu dia bisa memutar blok ruangan dengan menghubungkan skill indra keenam ke fungsi peta. Begitu skill itu terhubung ke peta, sistem langsung menyuruhnya berulang kali untuk memakai skill putar blok lewat peta tersebut. Seohyul lalu memutar bloknya dan menyadari kalau dia bisa memutar dinding dungeon untuk mengubah posisi mereka secara instan. Sebelum cakar monster mengenainya, dia menekan tombol putar dan menjebak mereka di sisi blok lain. Membuat kawanan gaul itu kebingungan setengah mati. Cuma tersisa satu monster di depannya, Seohyul pun puas banget dengan efek fungsi baru ini. Dia memutar bloknya beberapa kali lagi untuk memisahkan para musuh sebelum menghabisi mereka satu persatu, sampai 3 di antaranya tewas. Setelah itu, Seohyul maju buat menghajar si monster raksasa dengan gampang. Tapi realitas berkata lain saat monster itu menangkapnya erat-erat seperti roti panggang. Tapi Seohyul menolak kalah begitu saja. Bak bos yang kelewat kuat, dia melepaskan diri dan menumbangkan si gaul raksasa dalam sekali. Tebas, sistem langsung mengumumkan selesainya tutorial dan mengubah kelas Seohyul menjadi arsitek labirin. Dia juga mendapatkan skill Raja Labirin, yang artinya semua gaul yang dikalahkannya otomatis
menjadi bagian dari pasukan monster labirin miliknya. Sistem lalu menawarkan untuk mengembalikan Soyul ke area aman. Nah, mari kita tengok keluar Dungeon, di mana Lehan masih berusaha masuk menyelamatkannya. Tapi ditahan rekan-rekannya yang mengira Soyul sudah dimakan. Lagi pula gerbang Dungeon sudah menghilang, jadi tidak ada jalan kembali. Tapi mereka langsung shock berat saat melihat Soyul santai berjalan sambil makan es loli. Bahkan menawarkannya agar otak panik mereka bisa adem. Soyul lalu pulang kerja dan pergi ke taman untuk memanggil bola misterius. Sebuah skill utama yang memungkinkannya mengurung musuh ke dalam labirin dari dunia luar. Meskipun bola itu bisa menjebak musuh secara paksa. Sistem memperingatkan kalau mereka bisa kabur jika berhasil mengalahkan bos labirin. Selain itu, musuh yang mengalahkan bos tersebut otomatis akan menjadi jauh lebih kuat. Makanya Soyul memutuskan tidak akan asal melempar musuh ke dalam tanpa rencana matang. Untungnya bola tersebut tidak terlihat oleh orang lain, membuatnya makin mudah dipakai. Dia pun memutuskan mencari cara mengisi labirinnya dengan monster-monster tangguh agar bisa membantunya menghadapi musuh kuat di masa depan. Tapi satu-satunya cara mengisi labirin adalah dengan mengalahkan monster di dalamnya dan memaksa mereka tunduk memakai skill Raja Labirin. Soyul tahu dia harus jadi lebih kuat agar bisa membantai monster-monster itu sendiri. Saat sedang melamun, Yunhei, anak tetangganya, datang memberikan sekeranjang apel titipan ibunya. Soyul heran dikasih apel sebanyak itu dan bertanya apa tidak apa-apa. Yunhei meyakinkannya untuk mengambil saja karena toko buah mereka selalu punya banyak sisa stok. Sambil jalan pulang, Soyul bertanya soal sekolah Yunhei. Dan dia menjawab baik-baik saja meski terlihat agak cemas. Tiba-tiba langkah mereka terhenti saat mendengar teriakan histeris seorang wanita di depan hotel. Wanita itu memohon pada polisi agar diizinkan masuk karena putrinya masih terjebak di dalam hotel. Yunhei memperhatikan hotel tersebut dan heran karena sama sekali tidak ada tanda kebakaran. Soyul menjelaskan kalau itu adalah Dungeon Break yang terjadi saat gerbang dibiarkan terlalu lama hingga monster di dalamnya jebol ke dunia nyata. Soyul lalu menyerahkan apel-apel itu pada Yunhei dan berjanji akan mengambilnya setelah kembali. Yunhei bertanya kenapa, dan dia menjawab harus menjalankan tugasnya sebagai hunter penyelamat. Namun saat Soyul ingin buru-buru menerobos masuk hotel, seorang polisi langsung menghentikannya. Soyul menunjukkan kartu identitas penyelamatnya. Tapi Pak Polisi tetap merasa aneh melihat dia cuma datang sendirian. Soyul menjelaskan kalau tim lain segera datang. Tapi polisi itu tetap melarangnya masuk karena hotel sudah dipenuhi kawanan goblin merah. Tapi Soyul tetap bersikeras masuk sendiri. Apalagi setelah tahu ada anak kecil terjebak di sana. Polisi itu terus menceramahinya. Tapi Soyul mengabaikannya dengan santai karena dia tahu dirinya tidak sendirian. Saat melangkah masuk, Soyul merasa sangat kecewa pada Guild Hanul yang seharusnya bertanggung jawab membersihkan gerbang di wilayah ini. Banyak orang mengabaikan bahaya karena telanjur percaya pada kerja para guild. Tapi mereka malah cuek dengan gerbang kecil yang kurang menghasilkan duit, hingga memicu Dungeon Break berdarah seperti sekarang. Begitu menapakkan kaki di lobi, Soyul mengaktifkan skill indera kaenannya dan langsung mendeteksi para goblin merah di kegelapan. Dia memanggil mereka, dan kawanan monster itu langsung menyerbu layaknya lalat kelaparan. Soyul segera mengaktifkan bolanya dan menyedot mereka semua masuk ke labirin. Dia pun tersenyum puas mengawasi mereka dari telapak tangannya, dan percayalah, dirimu dan aku tahu dia yang dulu pasti bakal kelabakan menghadapi ini. Sini ikut saya, kita bakal lihat gimana Raja Labirin ini cukup santai selagi para monster bekerja keras untuk membereskan musuh. Dari luar, Soyul memperhatikan anak buahnya mengejar goblin merah bintang 1 yang tiba-tiba berhenti di ujung lorong. Meski makhluk merah ini tampak biasa saja dan hanya mengikuti pemimpinnya, mereka jauh lebih licik dibanding goblin biasa. Tepat saat si Goul merasa di atas angin, goblin licik itu menyeringai jahat karena teman-temannya mendadak muncul dari kegelapan. Sebelum mereka sempat menerkam Goul itu, Soyul langsung menutup jalan dengan tembok besar demi memberi jalan kabur. Dia kemudian memeriksa kondisi labirinnya dan terkejut mendapati para goblin telah memakai trik licik untuk membantai anak buahnya. Soyul pun sadar dia harus terus mengawasi situasi
karena terlalu banyak goblin merah yang terseret masuk ke labirin. Tapi sahabat apapun trik licik mereka, mereka hanyalah bidak catur kecil di hadapan sang master game. Setelah itu, Soyul tiba di lantai 17 dan akhirnya menemukan gadis kecil bernama Somi yang sedang bersembunyi. Dia menenangkan gadis itu kalau semua sudah aman dan saat keluar, Somi bertanya apakah dia mengalahkan semua goblin sendirian. Soyul mengiyakan saja walau tahu sebenarnya si Goul yang melakukan sebagian besar pekerjaan berat itu. Lagi pula, itu tetap dihitung sebagai usahanya sendiri kan. Soyul bersyukur telah menarik mereka ke labirin karena para goblin itu menggunakan indera penciuman tajam untuk memburu manusia di luar sana. Jika dia terlambat sedikit saja, Somi pasti sudah ditemukan dengan cepat. Tiba-tiba, sistem berbunyi nyaring memberi peringatan kalau lebih dari 50% gold miliknya telah dibantai habis oleh goblin. Soyul pun segera membantu Somi masuk ke lift sendirian sambil beralasan harus membereskan sisa goblin yang masih berkeliaran. Sekarang kalian harus perhatikan ini baik-baik. Begitu dia memeriksa bola pemantau, dia menemukan si biang kerok utama, Raja Goblin Merah, sedang asyik membantai monster gold miliknya sendirian tanpa ampun. Soyul sempat ragu untuk mengirimnya ke bos labirin. Dia khawatir si Raja Goblin malah berhasil mengalahkan bosnya, lalu menjadi terlalu kuat untuk dihadapi. Jadi, dia memutuskan masuk ke labirin untuk membereskannya secara langsung. Begitu menapakkan kaki di dalam, Soyul terkejut melihat mayat para goul berserakan di mana-mana. Dia langsung memutar beberapa blok peta untuk menghentikan amukan Raja Goblin, lalu mengarahkan monster itu langsung ke arahnya. Saat sang Raja Goblin muncul, dia langsung mengayunkan serangan brutal ke arah Soyul sambil bersumpah akan menghabisinya. Namun, Soyul dengan santai menghindari semua tebasan itu tanpa berkeringat sedikit pun. Sambil terus menghindar, Soyul merasakan perubahan drastis pada tubuh dan statistiknya sejak bangkit kembali. Alasan utama dia masuk ke labirin ini adalah untuk menguji kemampuan barunya secara langsung daripada terus mengandalkan para goul. Melihat seberapa pesat perkembangan kekuatannya sekarang, Soyul merasa sangat percaya diri bisa membereskan semua ini sendirian. Saat sang Raja Goblin menyerang lagi, Soyul menusukkan senjatanya ke pergelangan tangan monster itu. Meski akhirnya terlepas dan dia terkena pukulan balik, tapi Soyul tetap tenang dan malah berterima kasih karena pentalan itu justru menyisakan luka parah di tangan si Goblin. Soyul pun mulai mengejeknya karena tahu musuhnya itu tidak akan bisa memakai tangannya lagi. Ditambah lagi, ucapan terima kasih tadi karena dia punya trik baru yang ingin segera diuji coba demi memancing si Goblin ke posisi tengah yang diinginkan. Soyul terus memprovokasinya tanpa henti dengan menyebutnya lemah dan makhluk tidak berguna. Sayangnya, ejekan awal itu kurang mempan. Jadi Soyul meningkatkan level provokasinya sampai berhasil. Sang Raja Goblin langsung murka besar begitu Soyul mengejeknya sebagai monster pengecut. Dengan amarah membara, dia menerjang maju ingin membunuh Soyul. Namun Soyul diam saja karena sudah tidak sabar menguji investasinya. Sebelum kuku tajam Goblin mengenainya, Soyul menyalakan alat penolak yang mengunci gerakan si Raja Goblin di tempat. Sambil tersenyum meremehkan, Soyul mengucapkan selamat tinggal, lalu mengaktifkan jebakan atap berduri yang langsung melumat habis Goblin itu. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? 20 gold atau 2 juta won demi satu jebakan itu mahal banget. Tapi Soyul merasa puas dan bahkan kasihan pada siapapun yang bakal kena nanti. Saat itu juga, sistem memberitahu kalau levelnya naik lagi. Dan kawanan Goblin yang dikalahkan menggunakan kemampuan Raja Labirin kini resmi terdaftar ke dalam koleksinya. Setelah itu, Soyul kembali ke hotel di mana Lehan langsung mengomelinya karena nekat masuk. Sendirian Lehan bertanya, apa dia mengurus para Goblin itu tanpa bantuan. Tapi Soyul malah pura-pura amnesia akibat kepalanya terbentur. Tentu saja Lehan tidak percaya karena polisi sudah melaporkan kalau gerombolan Goblin mendadak hilang tepat setelah Soyul melangkah masuk ke sana. Namun Soyul tidak berniat membocorkan rahasianya. Jadi dia dengan santai meminta Lehan mentraktirnya makan daging sebagai ganti jawaban jujur. Tiba-tiba, Seonggon selaku manajer dari guild Hanu datang menyala untuk bicara dengan mereka berdua. Lehan setuju,
Lalu Seonggon mulai berterima kasih karena telah membantu Guild mengatasi kebocoran Dungen. Tapi Soyul dan Lehan merasa jijik karena ucapan itu seolah mengisyaratkan pihak Guild juga ikut andil membereskannya. Seonggon kemudian meminta mereka agar tidak bicara pada wartawan manapun karena pihak Guild tidak ingin kejadian ini sampai tercium oleh publik. Pria itu berjanji mengganti semua kerugian hotel dan berdalih bahwa berita buruk tentang Guild mereka hanya akan membuat masyarakat cemas. Sebagai pemanis, dia juga menawarkan donasi dalam jumlah besar untuk tim penyelamat setempat. Walau kesal setengah mati, Seoyul tahu kenyataan pahit bahwa ucapan pria itu benar. Berbeda dengan Biro Hunter yang didominasi oleh kelas D rendahan, para Hunter resmi di Guild besar bisa mencapai tingkat ranking S. Karena itulah publik jauh lebih percaya pada Guild dan menganggap mereka pahlawan sejati yang mampu melindungi masyarakat. Tapi Seoyul sangat benci melihat bagaimana para petinggi memanfaatkan kepercayaan itu demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Seoyul tahu dia tidak bisa mengubah sistem bobrok ini sendirian, tidak peduli seberapa bencinya dia. Ogah melepasnya begitu saja, dia menepuk pundak Seong-eun dengan sedikit tenaga untuk memberinya sedikit teror mental yang nyata. Sambil tersenyum tipis, Seoyul menyetujui permintaan itu karena dia sendiri memang malas mencari perhatian publik demi menghindari masalah yang tidak penting bagi dirinya. Seoyul sadar jika dia mempermasalahkannya, asosiasi Hunter pasti akan menutup-nutupi kasus ini. Namun, karena tidak mau membiarkan Guild Hano lolos begitu saja, dia langsung meminta sumbangan sebesar 10 miliar won untuk tim penyelamat. Karena mereka yang harus terus membereskan kekacauan Guild, Seoyul berniat menguras dompet mereka habis-habis agan. Dia meremas pundak Seong-eun sambil menuntut kepastian atas tawarannya tadi. Seong-eun tentu saja shock mendengar nominal gila itu. Tapi dia tidak bisa membantah, karena cengkeraman Seoyul sudah membuatnya ketakutan setengah mati. Usai insiden tersebut, Seoyul mendapat jatah libur 2 hari lalu, bersantai di taman. Dia merasa cukup bangga, karena berhasil menuntaskan masalah tanpa korban jiwa, sekaligus sukses memeras uang dalam jumlah fantastis dari tangan kotor Guild Hano. Satu-satunya masalah hanyalah rekan kerjanya kini terus menatapnya penuh rasa penasaran karena dia berhasil menghabisi segerombolan goblin merah sendirian. Tapi Seoyul memilih bungkam demi menjauhkan diri dari perhatian berlebih yang merepotkan. Jika rahasia ini terbongkar, Seoyul khawatir hal itu akan memicu kehebohan media dan menarik minat berbahaya dari Guild lain. Karena itu, dia memilih fokus mengurus pemeliharaan labirin pribadinya selama liburan. Langkah pertama, dia mulai menghitung biaya untuk memperbaiki tembok yang hancur sekaligus memunculkan kembali para monsternya. Labirin ini tidak memakai mata uang khusus, melainkan menggunakan gold yang merupakan mata uang resmi para Hunter. Setelah dihitung, totalnya mencapai 53 gold yang dirasa sangat mahal sekali. Dalam uang dunia nyata, nominal itu setara dengan 5,3 juta won, atau 2 kali lipat gaji bulanan Seoul. Walau harganya selangit, dia tetap membayarnya, karena saat ini dia masih mengantongi sekitar 80 gold di dalam dompet sistemnya. Namun sebelum proses perbaikan selesai, Jung Hei-ai dari divisi pengawasan mendadak menelpon dan langsung merusak suasana santainya. Seoyul yang kesal segera menyuruhnya bicara langsung ke inti masalah, karena dia sedang menikmati jatah liburnya. Tapi Jung Hei-ai malah menyindir kebiasaannya yang cuma rebahan di taman. Lalu memintanya menggunakan keahlian khusus demi melacak seseorang. Disinilah kita terus bersiap untuk keseruan berikutnya. Yuk kita mulai petualangan kocak ini. Di mana Jung Hei-ai langsung melongo karena tidak percaya Seoyul berani mematikan teleponnya begitu saja. Sementara itu, Seoyul langsung lupa kejadian tadi dan kembali fokus memikirkan labirin miliknya. Dia memutuskan untuk menghemat koin emas daripada membangkitkan semua monster labirin. Karena dia bisa turun tangan sendiri sesekali kalau ada masalah. Saat dia sibuk menimbang rencana terbaik, ponselnya malah berdering lagi dan sukses membuat dia sangat kesal. Seoyul mengangkat teleport dan langsung mengomeli Jung Hei-ai agar melacak targetnya sendiri karena itu tugas divisi pemantauan. Tapi gadis itu malah memohon agar diselamatkan sambil menawarkan traktiran daging sapi premium. Seoyul sebenarnya malas menjadi pahlawan kesiangan.
Tapi tawaran daging sapi gratis itu agak menggoda imannya. Untuk meyakinkannya, Jung Hye-ai menjamin So-yul bakal langsung setuju begitu mendengar nama. Targetnya, setelah didesak, Jung Hye-ai akhirnya membocorkan bahwa target mereka adalah Taeson, yang seketika membuat So-yul tertarik. Mengingat reputasi hebat Taeson, So-yul ingin sekali menemuinya secara langsung. Jadi dia pun setuju. Tidak butuh waktu lama bagi So-yul untuk sampai di lokasi permainan catur. Para lansia, meskipun belum pernah bertatap muka, So-yul dengan mudah melacak aura marah tua yang sangat pekat milik Taeson. Aura seperti ini hanya dimiliki oleh pemburu tingkat atas yang sangat mencolok dari kejauhan. So-yul memperhatikannya dengan teliti. Merasa heran, apakah kakak kerempeng biasa ini benar-benar sang legendaris Taeson? Tiba-tiba lawan main Taeson memergoki So-yul sedang mengintip dan bertanya apakah dia bisa bermain catur Korea. Karena So-yul mengaku paham sedikit, pria tua itu langsung meminta saran langkah selanjutnya. Baru saja So-yul hendak memberikan saran, indera keenamnya mendadak aktif dan memberi sinyal bahaya yang sangat kuat. Saat Taeson melempar bidak catur ke arahnya, So-yul dengan cepat menghindar hingga bidak itu menghantam pohon di belakangnya. Kakek-kakek lain langsung bubar untuk mengambil foto dramatis. Sementara Taeson memarahi So-yul karena sok tahu. Namun, serangan mendadak ini justru membuktikan bahwa kakek itu memang Taeson yang legendaris. Taeson adalah satu dari 5 pemburu tingkat S di Korea yang terkenal mampu mengubah benda apapun menjadi senjata mematikan. Sebelum Taeson menyerang lagi, Jong Hui datang memotong pembicaraan. Taeson mengira So-yul dari divisi pemantauan. Tetapi So-yul menjelaskan dirinya hanyalah anggota tim penyelamat. Taeson sedikit memuji kemampuannya, tapi menyebutnya sombong. So-yul malah menerima pujian itu dengan santai sambil makin membanggakan dirinya. Jong Hui menjelaskan bahwa dia mencari Taeson karena para taruna sudah berkumpul untuk mendengarkan kuliahnya. Taeson bersedia ikut kembali. Lalu Jong Hui bertanya kepada So-yul bagaimana dia bisa menemukan orang yang gagal dilacak oleh seluruh divisi pemantauan. Dengan sombong, So-yul menjawab itu semua karena dia memang berbakat. Namun saat dia bersiap pergi, Taeson menyuruhnya ikut untuk membuktikan apakah So-yul benar-benar punya kemampuan selain mulutnya yang besar. Di hadapan para taruna divisi pemantauan, Taeson mulai menunjukkan sebuah demonstrasi singkat. He explains that every awakener has their own maximum capacity, meaning a serang hunter can never stop being cerang. However, he informs them that the system can be tweaked a bit, depending on his will. Karena seni bela diri tidak bisa diukur dengan angka. Taeson menegaskan mereka bisa menjadi lebih kuat dengan menguasai senjata. Ketika Taeson membakar semangat semua orang dengan pidatonya, So-yul malah melamun karena hanya ingin pulang dan meneliti labirinnya. Tiba-tiba, Taeson membentak seorang pemuda bernama Siwo di sebelah So-yul dan menanyakan berapa lama dia sudah berlatih. Siwo menjawab bahwa dia sudah berlatih di bawah bimbingan Taeson selama 4 bulan. Siwo ternyata adalah salah satu dari sedikit pemburu tingkat B di divisi tersebut. Taeson memuji bakatnya, lalu bertanya apa rahasia penting dalam menggunakan pedang. Dengan penuh keyakinan, Siwo menjawab bahwa kekuatan luar biasa serta pemahaman mendalam tentang kemampuan diri adalah kuncinya. Taeson terdiam sejenak sebelum melemparkan pertanyaan yang sama kepada So-yul. Tanpa berpikir panjang, So-yul dengan santai menjawab bahwa tekad untuk menggunakan senjata itulah yang paling penting. Bisik-bisik meremehkan langsung terdengar dari kerumunan karena jawaban asal-asalan itu. Dan semua orang jelas lebih menyukai jawaban Siwo. Mereka juga menyindir bahwa So-yul bahkan bukan bagian dari divisi mereka. Taeson menilai jawaban So-yul terlalu sepele dan bertanya apakah dia sangat yakin. So-yul membenarkannya sambil memuji kehebatan Taeson yang langsung bisa membaca isi kepalanya. Taeson menegur sikap santai So-yul, tapi mengejutkannya dengan menyatakan bahwa jawaban itu benar. Siwo sangat tidak terima mendengarnya. Sementara So-yul yang bingung hanya bisa mengucapkan terima kasih. Siwo yang marah langsung protes keras karena merasa tidak adil. Dan bagian ini benar-benar membuat suasana semakin memanas. So-yul merasa bingung dengan kemarahan kekanak-kanakan Siwo. Sementara Taeson menegaskan bahwa siapapun yang memiliki kualifikasi berhak berdiri di atas panggung.
Dia kemudian mengumumkan akan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka berdua untuk membuktikan kebenaran jawaban masing-masing melalui sebuah tes khusus. Siwoo langsung menerima tantangan itu, tapi Soyul justru menolaknya mentah-mentah. Namun, Taesan memintanya berpikir ulang dengan menjanjikan pemenang tes akan diangkat menjadi muridnya. Peluang emas menjadi murid dari pemburu terkuat tingkat S ini langsung membuat ketertarikan Soyul memuncak kembali. Selain bisa belajar menjadi lebih kuat, ini juga jalan pintas naik ke posisi sosial yang lebih tinggi. Menyadari Soyul mulai termakan umpannya, Taesan bertanya apakah dia tertarik. Dan setelah sempat ragu, Soyul akhirnya mantap menerima tawaran itu. Mereka pun segera menuju tempat ujian. Dan Taesan menjelaskan bahwa mereka harus menggunakan kemampuan khusus yang akan diwariskannya nanti untuk menghancurkan sebuah batu ether. Dia berjanji akan memilih siapa saja yang bisa menghancurkan batu itu paling banyak. Tentu ini tugas yang sangat berat, karena batu ether merupakan batu langka yang hanya bisa ditemukan di dalam kuil kuno. Batu tersebut dialiri kekuatan sihir murni, sehingga hanya pemburu kuat yang mampu memecahkannya. Saat Soyul bingung memikirkan maksud pewarisan skill tersebut, Siwoo yang haus kemenangan sibuk memanaskan penonton untuk mendukungnya. Nah, kalian pasti tahu kemana arahnya. Di saat penonton bersorak mendukung Siwoo, Soyul justru makin bertekad merebut peluang emas ini. Taesan bersiap menyalurkan kekuatannya, namun memperingatkan bahwa mereka akan langsung gugur jika tidak bisa merasakan aliran energi tersebut. Saat proses transfer energi dimulai, aura merah yang sangat mengerikan langsung menghantam mereka. Sistem Soyul segera mendeteksi tekanan tersebut. Bahkan aura pekat Taesan itu hampir saja membuat napasnya terhenti seketika. Namun, dia memaksa dirinya bertahan demi menguasai kemampuan baru ini. Tepat di saat kesadarannya hampir hilang, kedamaian luar biasa mendadak merasuki Soyul ketika dia melihat wujud kemampuan yang diwariskan. Sebuah tombak legendaris muncul di hadapannya, dan sistem langsung memberitahu bahwa dia telah mendapatkan keahlian pikiran tenang serta berhasil menguasai ilmu tombak Raja Naga. Melihat ketahanan luar biasa dari kedua pemuda tersebut, Taesan memuji mereka karena memiliki bakat alami untuk menerima warisan kekuatannya. Biasanya orang awam tidak akan merasakan apa-apa. Bahkan banyak yang langsung pingsan sebelum menerima kekuatannya. Setelah itu, dia menanyakan siapa yang ingin mencoba duluan, dan Siwoo langsung maju memimpin. Siwoo bertekad menunjukkan aksi spektakuler demi meruntuhkan mental tanding Soyun sejak awal. Saat bersiap mengayunkan pedangnya, dia terus mengumpat dalam hati dan menuduh Soyul bisa bertahan hanya karena menyogok menggunakan uang. Dia tidak paham bagaimana pemburu tingkat D yang lemah bisa menahan warisan kekuatan dari Taesan. Demi membuktikan kehebatannya, Siwoo mengerahkan seluruh tenaganya untuk menebas batu ether hingga terpotong besar, membuat para penonton sangat terpukau dengan bakatnya. Tapi apakah Soyul bisa mengalahkannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Halo teman-teman, mari kita simak saat Taesan memuji pedang Raja Naga milik Siwoo. Sebelum si sombong ini mulai mengejek Soyul agar tahu diri sebagai junior. Tapi Soyul langsung membalas telak ejekan itu dengan menyindir rasa tidak percaya diri Siwoo yang akut. Sebelum adu mulut ini makin parah, Taesan menyuruh mereka diam dan langsung meminta Soyul untuk segera maju. Soyul melangkah ke depan sambil membatin bahwa dia terpaksa meladeni karena nada sombong Siwoo. Meski sadar kalah telak dibanding Siwoo dalam hal kekuatan murni, Soyul tidak peduli karena baginya ini bukan soal otot, melainkan tekad kuat. Ini adalah ujian untuk membuktikan keyakinannya yang sudah dikonfirmasi oleh Taijin sebelumnya. Meski tadi menjawab dengan santai, Soyul sangat yakin dengan jawabannya dan mulai merenung mengapa pilihan itu sangat tepat. Saat teringat pemburu penyelamat yang dulu menolongnya, Soyul menemukan jawaban sejati yaitu menjadi sepertinya. Dia ingin menjadi pemburu penyelamat agar orang lain bisa merasakan harapan besar yang pernah dia rasakan dulu. Untuk itu, dia harus menjadi jauh lebih kuat. Berbekal tekad tersebut, Soyul mengerahkan seluruh energinya ke ujung tombak untuk mengaktifkan keahlian penusuk jantung api naga. Dia melepaskan semburan api raksasa yang langsung menghancurkan batu ether, membuat semua penonton dan Siwoo melongo tidak percaya. Sambil berjalan kembali, Soyul dengan sombong
meminta maaf pada Siwo karena posisinya baru saja direbut seorang junior. Taijin langsung memuji Soyul karena berhasil membangkitkan kekuatan sejati senjatanya lewat pengenalan diri yang matang. Taijin pun mengumumkan bahwa Soyul resmi menjadi muridnya. Disambut ucapan terima kasih gembira dan sorak-sorai meriah para penonton. Di tempat lain, Yunhei sedang terpojok oleh sekelompok perundung yang dipimpin oleh Jin Tai. Si rambut pirang mengejek Yunhei dengan menyebutnya sok pahlawan karena ikut campur urusan temannya. Ternyata, Yunhei sempat menampar Jin Tai demi melindungi temannya, yang justru memicu petaka besar. Temannya malah memilih mengakhiri hidup demi bisa kabur dari siksaan kejam para perundung itu. Jin Tai tanpa ampun mengajak kejadian itu dan mengingatkan Yunhei bahwa temannya sekarang sedang sekarat berjuang di rumah sakit. Yunhei sangat marah dan menatapnya tajam, membuat Jin Tai semakin kegirangan. Dia langsung menampar Yunhei, namun langkahnya terhenti saat seorang pemburu tingkat B datang. Menginterupsi, Jin Tai lalu mengajak kawanannya pergi sambil menahan Yunhei. Sekarang perhatikan baik-baik rencana busuknya. Karena dia menyuruh pemburu itu mengawal mereka ke area sapi, agar bisa menyiksa Yunhei dengan puas. Sementara itu, saat menemani Soyul kembali bekerja, Yunhei memujinya karena berhasil menjadi murid pemburu tingkat S. Ternyata Tasan menyuruhnya memilih senjata, dan Soyul lebih memilih sebilah tombak. Yunhei sempat ragu, namun Soyul meyakinkannya bahwa pilihan itu sangat tepat. Di mata Yunhei itu cuma tombak biasa. Padahal sistem Soyul mendeteksi bahwa itu adalah tombak evolusi bernama Loga. Tombak ini bisa berevolusi menjadi berbagai wujud sesuai keinginan penggunanya. Begitu tiba, Yunhei langsung mengeluh karena jam kerjanya sudah lewat jauh. Soyul malah mengejaknya sok lelah, padahal seharian cuma menganggur di divisi pemantauan. Yunhei yang mengamuk langsung mencoba menyerangnya. Namun Soyul dengan santai menahannya sembari melihat keributan di depan gerbang. Seorang wanita berwajah letih tampak memohon pada petugas keamanan agar diizinkan menemui Soyul. Namun sang penjaga terus melarangnya masuk. Penjaga menyuruhnya menelepon saja, tapi wanita itu mengaku panggilannya tidak diangkat. Saat itulah Soyul datang menengahi dan menanyakan apa yang terjadi. Wanita yang ternyata ibu Yunhei itu langsung menarik baju Soyul sambil menangis histeris, mengabarkan bahwa anaknya diculik ke area sabuk kuning. Sontak emosi Soyul tersulut dan menanyakan siapa pelakunya. Di dalam wilayah sabuk kuning, anak buah Jin Tai mulai cemas berada di tempat berbahaya itu. Namun Jin Tai menenangkannya karena mereka membawa pemburu tingkat B sebagai pelindung. Dengan sombong dia mengaku ingin melihat siapa yang menang jika Yunhei diadu dengan monster. Melihat Yunhei yang ketakutan, Jin Tai terus mengejaknya sambil menjamin monster di sini sangat lemah. Saking takutnya, Yunhei langsung lari terbirit-birit karena yakin Jin Tai sudah gila dan benar-benar akan menumbalkannya pada monster. Yunhei terus berlari kencang demi bisa lolos dari si gila ini. Namun sebelum dia berhasil kabur, Jin Tai memerintahkan sang pemburu untuk menghentikannya. Kaki Yunhei pun dijegal hingga terjatuh keras ke tanah. Kalian juga merasa kesalkan melihat ini, tapi si pirang malah menyuruhnya diam karena tak akan ada satu orang pun yang menolongnya. Tiba-tiba sang pemburu merasakan aura mengerikan mengintai dari kegelapan dan menyuruh semua mundur. Namun, karena Jin Tai menganggap remeh monster di sana, si rambut pirang mengabaikan peringatan itu dan menjadi korban tewas pertama akibat kebodohannya. Pemburu itu segera maju menahan serangan duri susulan, menyisakan Jin Tai yang gemetar ketakutan melihat mayat temannya. Sang pemburu berteriak menyuruhnya kabur. Tapi Jin Tai terlalu lemas untuk bergerak dan malah bertanya jenis monster apa itu. Pemburu menjelaskan mereka diserang elang penyengat, monster tawon raksasa. Sementara itu, Soyul sudah berhasil masuk ke sabuk kuning dan langsung menelepon Jongmin untuk berterima kasih atas bantuannya. Jongmin dari kelas tempur adalah orang pertama yang melacak keberadaan Yunhei. Meski Soyul terus berterima kasih, Jongmin merendah dan berkata hanya menjalankan tugas laporan orang hilang. Meskipun sempat melarang Soyul masuk sendirian, Jongmin tetap memintanya berhati-hati. Setelah telepon ditutup, Soyul memandangi area sabuk kuning yang kini tampak hancur lebur. Padahal dulu tidak seperti ini. Wilayah sabuk kuning ini resmi ditutup setelah kondisinya tidak terkendali akibat bencana jebolnya penjara bawah tanah. Meski monsternya tidak begitu kuat,
mereka sangat licik hingga sulit ditangani. Soyul membuktikannya sendiri setelah membereskan beberapa dari mereka saat masuk. Meski terasa lemah baginya, tempat ini tetap sangat mematikan bagi Yunhee yang belum bangkit. Sebagai pemburu, dia pun bergegas mencarinya sebelum kawanan tawon kembali menyerang. Namun alih-alih bertarung manual, Soyul memilih melempar mereka ke dalam labirin karena waktu yang mendesak. Dia bahkan menantang mereka memanggil kawanannya. Meski sempat ngeri saat melihat jumlahnya yang luar biasa banyak. Saat operasi sengatan massal dimulai, Soyul berlari kencang menyelamatkan diri sebelum akhirnya terpojok oleh kepungan kawanan tawon. Walau sudah mengurung banyak tawon ke dalam bola dimensi, gerombolan itu terus berdatangan hingga membuatnya sadar dalam bahaya besar. Sebab daya tampung monster di dalam labirin hampir habis. Dan jika dia memaksakan lebih banyak tawon masuk, labirinnya bisa hancur total. Sadar tak bisa menghadapi sisa monster di luar sendirian, Soyul mengambil tindakan nekat. Dia menyedot habis seluruh tawon ke dalam bola, lalu mengalirkan air dari danau besar untuk menenggelamkan mereka semua di dalam labirin. Para tawon itu terdiam menyadari bahaya yang mendekat, namun terlambat, karena aliran air bah langsung menerjang dan menenggelamkan mereka tanpa ampun. Hati Soyul terasa tersayat melihat kerusakan di dalam kerajaan kecil kesayangannya. Apalagi biaya perbaikannya pasti akan sangat menguras kantong. Biaya yang luar biasa mahal itulah alasan mengapa dia sempat ragu menggunakan cara ekstrem ini. Namun setidaknya, cara ini berhasil melenyapkan semua tawon pengejar di luar. Nah, bagaimana menurut kalian akhir nasib Jin Tai nanti? Saat ini dia sedang lari ketakutan sambil memaki pemburu tingkat B miliknya yang kewalahan menahan serangan serangga, membuat suasana semakin kacau dan menegangkan. Kalian dan aku bakal lihat nasib sial cowok ini yang tersesat bersama hunter peringkat B gadungan. Sialnya lagi, anak buah kedua Jinta yang bergaya mirip gadis berkerudung merah langsung tewas, tertusuk sengatan tawon raksasa. Di saat itulah, Jinta baru menyadari kalau keputusannya bermain-main di area sabuk kuning adalah kesalahan yang sangat fatal. Saat kawanan tawon mengepung mereka, si hunter sibuk melawan yang di belakang sedangkan Jinta terus mengoceh menyuruhnya membereskan bagian depan juga. Ketika seekor tawon menyerang, Jinta yang egois malah menarik Yunhee untuk dijadikan tameng. Hidup beruntung, seseorang tiba-tiba menebas tawon itu sebelum melukai Yunhee, membuat mereka semua kebingungan. Bukannya berterima kasih, Jinta malah berteriak menantang ke arah bayangan. Merasa kesal dengan nada bicaranya, Soyul akhirnya muncul dan memperkenalkan diri sebagai Hunter Bero. Dengan marah dia bertanya, apakah Jinta yang menyeret Yunhee ke sabuk kuning? Yunhee yang sangat emosional karena diselamatkan Soyul pun langsung berlari dan memeluknya. Dengan erat, Soyul bertanya, apakah dia baik-baik saja karena baru kali ini melihatnya menangis. Jinta langsung merusak momen itu dengan menawarkan uang berapa saja asal ditunjukkan jalan keluar dari sabuk kuning. Yunhee menyuruh Soyul mengabaikan sampah itu. Tapi Soyul tidak mendengarkan karena wajahnya mendadak berubah menjadi sangat dingin. Dia meminta maaf kepada Yunhee, lalu tiba-tiba membuatnya pingsan sebelum sempat bertanya. Soyul membaringkannya dengan lembut lalu berjanji akan pulang setelah membersihkan sampah di depannya. Nah, perhatikan baik-baik, Jinta yang panik bertanya ada apa. Lalu Soyul berkata dia akan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilihat Yunhee sambil menancapkan tombaknya untuk bersiap memukul. Namun Jinta yang terlalu bodoh untuk sadar dirinya dalam bahaya malah terus mengoceh. Dia sombong dengan bertanya, apa Soyul tahu siapa dia? Tapi Soyul justru berkata wajah Jinta sangat terkenal di kalangan Hunter Bero. Soyul membongkar identitas Jinta sebagai anak dari Bum Jin, seorang hakim agung di Mahkamah Agung. Rupanya, Jinta sangat terkenal karena perundungan, pencurian, dan berbagai kejahatan gila lainnya. Namun berkat pengaruh kekuasaan dan uang ayahnya, dia selalu bisa bebas dari hukum setiap saat. Mengetahui Soyul sudah tahu semua kejahatannya, Jinta mencoba mengintimidasi. Dia menatap Soyul tanpa rasa takut dan menantangnya untuk melakukan sesuatu. Soyul langsung mengendang tulang keringnya dengan keras hingga membuat otak Jinta mengalami kelambatan sesaat sebelum akhirnya tersungkur karena kesakitan. Tapi Soyul tidak memberinya waktu bernapas dan langsung menjadikannya sebagai samsak tinju. Dia menyindir Jinta untuk menyuapnya saja karena itu adalah kesukaannya.
Soyul memukulnya beberapa kali lagi sebelum akhirnya si Hunter pengawal mulai turun tangan. Pengawal itu mencoba menyerang. Namun Soyul menghindar dengan sangat lincah, lalu melepaskan Jinta setelah melihat sang bodyguard selesai membereskan semua tawon di area tersebut. Di saat yang sama, Jinta sangat kegirangan dan mulai banyak bicara lagi karena dia sangat yakin kalau pengawalnya yang payah itu pasti bisa dengan mudah mengalahkan Hunter biru yang cuma berperingkat D. Sayangnya, Soyul bergerak secepat kilat dan menghindari semua serangan. Di saat bersamaan, Soyul mulai kesal karena awalnya dia hanya berniat memberi mereka peringatan saja. Namun, karena si Hunter berniat membunuhnya, dia memutuskan untuk menghabisi mereka sekalian dan menganggapnya sebagai tindakan bela diri. Saat pertarungan berlanjut, Soyul mengerahkan kekuatan besar yang membuat lawannya kebingungan. Karena Hunter biru seharusnya cuma berperingkat D. Namun, kekuatan Soyul justru tampak jauh melampaui kekuatannya sendiri. Dia bahkan curiga kalau Soyul sebenarnya bukan sekadar Hunter peringkat D biasa. Meski begitu, sang pengawal merasa bisa menang karena senjata yang digunakan Soyul hanyalah sebuah tombak. Dia memutuskan untuk memperpendek jarak pertarungan. Sangat yakin kalau dia bisa menebas Soyul jika berhasil mendekat. Tapi coba tebak apa yang terjadi berikutnya? Begitu dia berhasil mendekat, Soyul langsung mencengkeram tangannya erat-erat lalu menghantam wajahnya dengan pukulan keras yang seketika membuat Hunter itu pingsan. Jinta sangat ketakutan melihat pemandangan itu dan berteriak histeris menyuruh pengawalnya bangun untuk melindunginya lagi. Sial baginya, pengawal itu sudah pingsan total. Membuat Jinta heran kenapa Hunter peringkat B bisa sepayah itu. Di saat itulah Soyul sadar dia baru saja mengalahkan Hunter tingkat atas dengan sangat mudah. Dia menduga ini berkat peningkatan statistik setelah mengalahkan kawanan tawon tadi. Sehingga kekuatannya kini telah melampaui level Hunter peringkat B. Soyul tersenyum meremehkan yang membuat Jinta kesal dan mencoba sok berani. Dia memungut batu, berharap konyol bisa melakukan apa yang gagal dilakukan Hunter peringkat B. Saat dia maju menyerang, Soyul tetap tenang dan menjatuhkan Jinta hanya dengan sekali tebasan. Tombak Soyul lalu bertanya, bagaimana rasanya menjadi korban yang dihajar. Dia mengingatkan bahwa para korban Jinta menderita jauh lebih parah. Namun Jinta tidak menyesal dan malah berteriak, kalau orang miskin tanpa kekuasaan memang pantas ditindas. Melihat bocah nakal ini tidak belajar apa-apa, Soyul merasa dunia akan jauh lebih baik tanpa adanya sampah masyarakat seperti Jinta. Hal ini membuat Jinta mulai ketakutan, namun Soyul sama sekali tidak berniat mengotori tangannya. Dia menggendong Yunhei dan berkata akan meninggalkan Jinta bagi makhluk lapar di sabuk kuning. Tiba-tiba saja, sepasang mata merah muncul dari kegelapan disusul kawanan serigala monster. Jinta berteriak panik menyuruh kawanan serigala mundur, berharap dirinya mendadak punya kekuatan untuk mengendalikan monster. Namun itu tidak terjadi, karena serigala-serigala tersebut langsung menerkamnya selagi Soyul pergi membawa Yunhei. Setelah keluar dari area sabuk kuning, Yunhei akhirnya berkumpul kembali dengan keluarganya dalam suasana penuh air mata. Jungmin memberitahu Soyul bahwa para pejabat yang membantu Jinta masuk ke sabuk kuning sudah ditangkap dan dipecat dari Departemen Atlet. Dia memperkirakan kota akan sedikit kacau untuk sementara waktu. Benar saja, kasus pemecatan para pejabat korup ini langsung memicu kemarahan publik yang luar biasa. Bahkan ayah Jinta ikut terseret dan terpaksa mundur dari jabatannya di Mahkamah Agung untuk meredam masalah ini. After the incident, Soyul menerima misi Sistan untuk memburu Ratu Tawon di sabuk kuning dalam waktu 30 hari. Jika misi berhasil, dia akan mendapatkan hadiah berupa belati sengat, 100 koin emas, dan madu kerajaan dari tongkat ratu. Namun, hukuman gagalnya adalah urung 50% kekuatan melawan monster serangga. Soyul pun teringat sempat melihat Ratu Tawon sekilas saat hendak keluar dari sabuk kuning. Meski tahu sang ratu tidak mudah dikalahkan karena dilindungi oleh pasukannya yang banyak, Soyul tetap sangat bersemangat menjalani misi ini. Dia tahu sang ratu pasti sangat kuat karena pasukannya saja hampir menghancurkan labirin miliknya. Setelah itu, Soyul berpamitan kepada Lehan karena harus pergi ke tempat lain. Namun, saat Lehan bertanya tentang laporan tugasnya, Soyul langsung membeku sesaat lalu menghilang begitu saja.
Memiliki waktu 1 bulan sebelum misi kedaluarsa. Soyul harus segera bersiap karena kawanan Tawon akan kembali memperluas wilayah mereka. Soyul tiba di kuil tempat Taesan yang langsung memarahinya karena terlambat. Lalu menyuruhnya masuk untuk segera memulai latihan keras hari itu. Setelah berganti seragam dojo, barulah dia sadar kalau sekarang resmi menjadi murid Taesan. Percaya Der, petualangan seru mereka baru saja dimulai. Nah teman-teman, kita bakal melihat si kakek tua langsung memperingatkannya agar tidak jemawa. Karena masih ada 2 murid senior di atasnya. Ditambah porsi latihan ekstrem yang dijamin bikin dia sekarat. Taesan menuntun Soyul ke ruang latihan dan memperkenalkannya pada salah satu murid senior bernama Junsu. Di tengah ruangan tersebut, tergeletak tulang rahang monster besi raksasa yang merupakan varian paling langka di seluruh dunia. Sambil memperlihatkan bekas luka pertarungan yang memenuhi punggungnya, Taesan mengakui bahwa monster itulah makhluk pertama yang hampir mengirimnya ke akhirat. Taesan melangkah mendekati tulang rahang tersebut dan memberitahu Soyul bahwa ini adalah tugas pertamanya. Dengan santai, Taesan mencengkeram pegangan besi lalu menariknya hingga terbuka lebar. Menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa dahsyat. Selesai menunjukkan kontor, dia melepaskan cengkeramannya sambil mengeluh kalau rahang itu masih saja sekeras biasanya. Melihat aksi hebat sang guru, Junsu langsung bertepuk tangan bangga dan memuji kehebatan gurunya yang selalu luar biasa. Di saat bersamaan, Soyul sangat terpukau melihat bentuk otot dada dan lengan sang guru yang begitu kekar. Taesan kemudian menyuruh Soyul untuk mencobanya sendiri, dan sang murid langsung menyetujuinya. Dia melangkah maju sambil meyakinkan diri bahwa sebagai pemburu di atas peringkat B, meski tidak bisa membukanya selebar Taesan, dia pasti bisa menggesernya sedikit. Namun kenyataannya, Soyul bahkan tidak sanggup menggerakkan tulang itu sama sekali. Taesan pun terheran-heran melihat benda itu tidak bergerak 1 senti pun. Soyul yang tidak mau menerima kenyataan terus memaksakan diri. Sementara sang guru menasihatinya bahwa latihan ini akan membentuk otot fisiknya. Jadi dia harus terus mencobanya hingga berhasil. Sebelum pergi, Taesan menegaskan bahwa tidak akan ada tahap latihan berikutnya sebelum Soyul berhasil membuka paksa rahang tersebut. Di dalam hati, Junsu merasa sangat kesal dan langsung menyimpulkan kalau Soyul hanyalah seorang anak emas yang manja. Keesokan harinya saat berjalan menuju aula, Junsu merenung bahwa dia telah berlatih mati-matian selama 2 tahun terakhir melebihi siapapun demi membuktikan kelayakannya menjadi murid utama. Namun pada akhir cerita, justru Soyul yang tiba-tiba datang dan merebut posisi impiannya itu. Junsu merasa sangat kesal karena posisi itu malah diberikan kepada orang asing dari biro, bukan pemburu peringkat B seperti dirinya. Mengingat semua kerja kerasnya selama ini, dia merasa keputusan mengesampingkan dirinya sangatlah tidak adil. Nah, perhatikan baik-baik saat Junsu menyapa Soyul dengan nada tegang. Sementara Soyul justru memintanya berbicara lebih santai karena merasa dirinya hanyalah seorang pendatang baru. Junsu membalas bahwa mungkin Soyul tidak keberatan, tapi dia sendiri merasa tidak nyaman. Sambil menoleh ke sekeliling, dia sangat takjub melihat aula latihan yang begitu bersih berkilau. Hingga bertanya, apakah Soyul membersihkannya sendirian tanpa bantuan siapapun. Jeongsu pergi begitu saja sambil memperingatkan Soyul agar tidak mengulanginya. Karena tindakan murid utama yang melakukan pekerjaan kasar seperti ini membuat murid lainnya terlihat buruk. Soyul kebingungan dan bertanya, apakah aturan kasta memang harus berlaku untuk hal seperti ini? Dia menjelaskan kalau dirinya sedang punya banyak waktu luang. Jadi dia berinisiatif untuk merapikannya sendiri. Bagi Soyul, status murid utama bukan alasan untuk melimpahkan pekerjaan kepada orang lain karena tujuan mereka semua di sini sama, yaitu berlatih keras menjadi kuat. Jeongsu hanya bisa menatap Soyul dengan rasa jengkel setengah mati. Jeongsu memperhatikan Soyul yang terus berlatih tanpa lelah selama 2 minggu berikutnya. Bahkan selalu pulang paling terakhir demi melanjutkan latihannya. Jeongsu sadar meski berstatus murid utama, Soyul tidak pernah sombong ataupun meremehkan orang lain. Dia berlatih mati-matian seolah hidupnya bergantung pada latihan itu. Sembari tetap menjaga hubungan baik dengan semua orang. Tidak ada celah buruk pada diri Soyul. Dan hal itu malah membuat Jeongsu makin kesal karena Soyul
adalah sosok ideal yang dia impikan. Beberapa waktu kemudian, Soyul hampir berhasil menarik rahang tersebut. Namun dia kembali gagal lagi. Kedua tangannya sampai berdarah di gagang besi akibat terus memaksakan diri. Dan di saat itulah, Gyeongsu mendekatinya untuk memberikan sebotol air minum. Secara mengejutkan, Gyeongsu bahkan menyuruhnya agar tidak berlatih terlalu berlebihan. Soyul pun tersenyum senang karena seniornya akhirnya mulai berbicara santai. Dia menerima botol itu, namun saat sedang asyik minum, tiba-tiba terdengar suara klakson peringatan yang sangat nyaring dari kejauhan. Soyul menanyakan arti suara tersebut, dan Gyeongsu menjelaskan bahwa itu adalah siren keberangkatan untuk asosiasi Overcross. Rupanya, hari itu tim pemburu elit Overcross sedang bersiap memasuki gerbang bawah tanah terdekat. Nah, kalian pasti juga heran kan, kenapa Gyeongsu tahu sedetail itu? Ternyata dia membeberkan sebuah fakta mengejutkan, kalau dirinya dulu memang pernah bekerja sebentar di kelompok Overcross yang luar biasa sibuk tersebut. Keesokan paginya, seluruh anggota asosiasi Overcross akhirnya keluar dari gerbang bawah tanah. Setelah sukses menyelesaikan misi berbahaya menangkap ork berdarah besi, salah satu pemburu berbisik menanyakan kepada rekannya, apakah tindakan memburu monster secara ilegal seperti ini diperbolehkan oleh hukum. Dan temannya menjawab bahwa tindakan itu sebenarnya dilarang keras. Namun, monster yang baru mereka tangkap ini bisa laku terjual seharga minimal 12 miliar won. Di pasar gelap, hasil kotor itulah yang biasa dipakai untuk membayar gaji para pemburu. Salah satu dari mereka memegang kalung milik sang ork, membuat makhluk itu langsung mengamuk marah saat melihatnya. Dua orang bodoh ini malah mengejek kalung berharga itu dan berniat membuangnya, yang seketika membuat si monster benar-benar murka. Di tempat lain, Soyul beserta timnya baru saja merampungkan misi penyelamatan darurat dan bersiap untuk segera kembali ke kantor asosiasi. Ketua timnya sempat mengajak untuk makan malam bersama seluruh tim. Namun Soyul terpaksa menolaknya karena telah dipasrahi tugas langsung oleh sang guru untuk mengawasi murid-murid lain selama kepergiannya. Tiba-tiba, siren darurat merong kencang meminta bantuan. Karena seekor monster bos bintang 3, selundupan terlepas dan sedang mengamuk brutal. Mengejutkannya lagi, kekacauan hebat itu justru terjadi tepat di kantor Asosiasi Seni Bela Diri Korea. Di markas asosiasi, sang ork mengamuk membabi buta dengan menghancurkan apapun di depannya, membuat Gonso babak belur hingga jatuh tak berdaya. Di sela napas terakhirnya, Gonso mulai merenungkan kehidupannya yang selalu merasa sebagai seorang jenius mutlak. Dulu dia juga menganggap wajar jika mereka menindas serikat kecil, karena itu adalah hak istimewa bagi kaum yang berkuasa. Namun, saat dia dicampakkan dan dibiarkan mati begitu saja oleh kawan-kawannya sendiri, barulah dia menyadari kesalahannya. Dia akhirnya paham bahwa dirinya hanyalah sekadar pion tak berharga yang mudah digantikan kapan saja. Gonso menyadari sepenuhnya bahwa dunia luar memang sangat kejam dan busuk. Namun, dia tetap percaya kalau orang baik masih ada karena dirinya dulu pernah diselamatkan seseorang, dan kini dia mencoba mengikuti teladan mulia tersebut dengan membuat dunia menjadi sedikit lebih baik. Gonso bangkit kembali alih-alih menyerah pasrah di hadapan ork raksasa itu, lalu berteriak keras bahwa segala cobaan pahit yang dilaluinya telah menampa mentalnya untuk bisa bertahan hidup selama 2 tahun di lubang neraka tersebut. Gonso mengacungkan pedang patahnya ke arah ork meskipun sekujur tubuhnya terasa sangat kaku dan sulit digerakkan. Dia sadar harus mengulur waktu selama monster itu fokus menyerangnya agar murid-murid lain sempat melarikan diri. Namun tepat saat sang ork melayangkan pukulan maut, tubuh Gonso sudah terlanjur terlalu lelah untuk sekadar menggerakkan kakinya. Gonso sudah pasrah membayangkan kepalanya akan terpenggal. Ketika tiba-tiba Soyul muncul menangkis pukulan mematikan tersebut, sembari memuji keberanian Gonso yang telah berjuang sangat keras. Soyul meminta Gonso menyerahkan sisanya kepadanya, lalu mengaktifkan kemampuan labirin untuk menyeret paksa ork tersebut masuk ke dalamnya. Begitu tiba di dalam dimensi labirin, si ork tanpa basa-basi langsung berlari mengejar Soyul. Soyul tidak menyangka kalau monster ini bakal seagresif dan semengerikan ini. Dia bahkan heran bagaimana makhluk yang baru saja bertarung sengit melawan asosiasi Overcross masih menyisakan stamina sebanyak ini. Si ork ganas itu
terus memburu Soyul menyusuri lorong labirin layaknya kekasih yang posesif, seraya menghancurkan dinding-dinding kokoh di sekitarnya. Soyul akhirnya terpaksa berhenti dan mengakui bahwa dia tidak akan menang sendirian tanpa bantuan pasukan monsternya. Soyul segera memanggil gerombolan goblin merah untuk mengepung sang orc. Mereka langsung melompat menyerang demi menahan gerakannya selagi Soyul mencari celah untuk melancarkan serangan kejutan. Namun kekuatan orc itu terlampau besar hingga dia mencabik-cabik para goblin layaknya tumpukan kertas kosong. Soyul hanya bisa menonton saat pasukannya dibantai secara brutal oleh monster raksasa tersebut. Tentu saja kalian dan aku tahu betapa marahnya Soyul melihat seluruh dinding labirin kesayangannya hancur berantakan setelah dia berjuang sangat keras memperbaikinya selama ini. Sadar kalau para goblin lemah tidak akan sanggup menahan monster gila ini. Dia akhirnya terpaksa memanggil monster tingkat tinggi miliknya sendiri meskipun risiko taruhannya terlampau besar. Yuk kita lihat saat Soyul langsung memanggil bos labirin Kaori buat menghajar si orc dalam duel sengit. Kaori kewalahan melawan orc itu. Tapi ini memberi waktu bagi Soyul untuk melompat dan menusukkan tombaknya tepat ke kepala monster itu. Sialnya, serangan itu belum cukup membunuhnya dan si orc malah balik meremukkan Kaori. Setelah Kaori kalah, sistem memberitahu Soyul bahwa pemanggilan ulang tidak tersedia. Soyul pun terpaksa mundur dengan amarah membara karena bos labirin kesayangannya telah dihancurkan oleh si orc sialan itu. Kesal setengah mati, dia langsung mengaktifkan perangkap aula baja. Hujan anak panah menghujani si orc, dan Soyul memanfaatkan momen emas itu untuk menyabet kaki monster tersebut menggunakan tombaknya. Orc itu ambruk dan Soyul langsung mengaktifkan perangkap langit-langit berduri yang seketika meremukkannya sampai gepeng. Dia bangga pada kecerdikannya sendiri karena sudah menyiapkan tumpukan jebakan ini jika si monster bertingkah liar. Tiba-tiba saja muncul peringatan bahwa ketahanan labirinnya anjlok hingga 72%. Parahnya, tempat ini bakal otomatis lenyap kalau sampai menyentuh angka 60%. Semua monster juga akan terhapus. Membuat Soyul frustrasi berat karena kehilangan bos labirin adalah kerugian besar. Meski begitu, dia sadar dia pasti sudah mati jika tidak ditolong labirin ini. Mendadak tanah berguncang hebat, membuat Soyul kebingungan. Tanpa diduga, si orc berhasil menjebol lantai dan bangkit kembali dengan aura yang jauh lebih mengerikan serta berbahaya dari yang sebelumnya. Sistem memberitahu bahwa orc itu sedang memulai perjuangan terakhirnya, dan Soyul pun terpaksa mengakui ketangguhan luar biasa musuhnya ini. Karena labirinnya hampir hancur, Soyul memutuskan kembali ke dunia luar. Yakin bahwa asosiasi sudah dievakuasi, dia berencana menghabisi si orc di area terbuka yang lebih leluasa untuk bertarung bebas. Nah, perhatikan baik-baik. Gunsu lagi kebingungan mencari Soyul. Tiba-tiba sebuah gerbang terbuka di sampingnya, memperlihatkan Soyul dan si orc yang langsung baku hantam brutal di depan matanya. Saat saling adu jotos dengan si orc, Soyul merasakan sesuatu yang aneh. Dia menyadari dirinya sanggup mengimbangi kecepatan musuh. Membuatnya heran apakah karena si orc sudah mulai kelelahan. Tapi dia langsung menepis pikiran itu begitu menyadari bahwa daya serangnya sendiri kini terasa jauh lebih berat. Walau serangan orc makin dahsyat, dia bisa menahannya karena tubuhnya terasa jauh berbeda. Latihan keras selama 2 minggu terakhir ini ternyata tidak sia-sia sama sekali. Meski tubuhnya serasa mau hancur, kekuatan besar terus mengalir deras dan dia bisa merasakan pertumbuhan tulangnya. Sambil tersenyum lebar menikmati pertempuran ini, Soyul melesat maju dan menusukkan tombaknya ke tubuh si orc. Belum sempat dia berpikir lebih jauh, si orc mendadak mencengkeram tombaknya dan langsung membanting tubuhnya ke dinding hingga retak. Soyul terbatuk darah sambil berusaha keras mengumpulkan kembali kesadarannya. Dia sadar si orc sengaja merampas senjatanya karena yakin Soyul tidak akan mampu menembus pertahanan darah kerasnya tanpa adanya alat bantu apapun. Soyul memuji si orc yang ternyata cerdas walau tampangnya bodoh. Saat menoleh, dia melihat pemilik pekerjaan terduduk di belakangnya, memicu sebuah ide gila di dalam kepalanya. Gunsu tiba-tiba menerjang si orc sambil berteriak agar Soyul memanfaatkan waktu yang dia ulur untuk segera mencari senjata baru sebagai pengganti. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Gunsu langsung dihempaskan ke tanah.
Seoyul segera melesat maju sambil berseru bahwa dia sudah menemukan senjata. Memanfaatkan kelengahan Seok yang masih fokus pada rekannya, Seoyul mencengkeram tulang rahang raksasa itu. Sadar bahwa tindakan nekat ini akan menguras seluruh sisa tenaga yang dimilikinya. Aliran energi dahsyat melonjak saat dia mengendalikan tulang rahang itu. Dia membukanya lebar-lebar, lalu menghentakkannya ke kepala si orc. Memenggal leher monster itu dengan sangat mudah. Jasad orc itu pun nambruk ke tanah. Bersamaan dengan notifikasi sistem yang menyatakan Seoyul berhasil mendapatkan belati iblis. Tingkat unik. Seoyul berterima kasih pada si orc karena berkat duel tadi. Dia akhirnya bisa menyelesaikan satu-satunya hambatan yang menghalangi kemajuannya ke tahap latihan berikutnya dengan musuh yang telah kalah. Seoyul bergegas menghampiri Junsu yang mulai kehilangan kesadarannya agar tetap melek. Seoyul berteriak kencang melarangnya tidur. Dan teriakan maut itu sukses membuat Junsu langsung tersentak sadar kembali. Seoyul mengejeknya punya 9 nyawa, sementara Junsu merasa sedang melihat malaikat penyelamat. Saat Junsu meracau tak jelas tentang takdir mereka, Seoyul yang kebingungan hanya membalas candaan bahwa tidak akan ada orang lain yang mau mengurusnya selain dirinya sendiri. Kalian juga merasa lega kan? Seoyul pun menyuruh Junsu santai karena semuanya sudah beres. Keesokan harinya di markas biro, wartawan, dan media massa sudah memadati gedung. Tak lama kemudian, Direktur Overcross bernama Jinwan muncul. Membuat semua kamera langsung tertuju padanya. Para reporter mendesak pernyataan resminya terkait insiden tersebut. Bahkan ada yang menanyakan apakah dia mengakui bahwa kekacauan ini terjadi akibat pengiriman monster ilegal. Junwan akhirnya memutuskan angkat bicara dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban terdampak. Dia berdalih bahwa Ark Darah Baja adalah monster bernilai riset tinggi yang sengaja dibawa untuk disumbangkan ke biru demi kebaikan bersama. Junwan menolak berkomentar lebih lanjut, namun berjanji akan bersikap kooperatif selama penyelidikan berlangsung. Tiba-tiba saja, salah satu wartawan melihat Seoyul di barisan belakang dan langsung mengalihkan perhatian semua orang ke arahnya. Mereka mengerumuninya untuk meminta tanggapan bagaimana pemburu peringkat D sepertinya bisa mengalahkan orc sekuat itu. Namun sebelum sempat menjawab, ketua timnya langsung menariknya pergi dengan alasan pekerjaan. Mendadak, seorang wartawan berkomentar sinis bahwa pihak biru tidak memberikan tindakan yang tegas atas insiden mengerikan ini. Dia menambahkan bahwa biro seharusnya bertugas mengawasi serikat-serikat besar demi mencegah kejadian serupa karena dianggap gagal menjalankan fungsi tersebut. Sang jurnalis menuduh biro ikut bersalah. Seoyul meradang mendengarnya. Tapi atasannya menyuruhnya mengabaikan orang itu karena dia hanyalah YouTuber bayaran serikat besar yang gemar menyebarkan berita sampah. Meski dilarang membalas, Seoyul yang kesal karena mereka menggunakan taktik kotor pun memutuskan untuk langsung bertindak menghadapi si reporter. Dia menghampiri si jurnalis dan bertanya apakah siaran itu sedang berlangsung langsung. Yang langsung diiyakan dengan penuh rasa penasaran. Seoyul ingin semua penonton mendengar ucapannya secara langsung. Lalu berteriak menanyakan apakah rasanya enak menjadi anjing penjilat serikat besar. Dia menunjuk Junwan sambil menegaskan bahwa biro selalu menjadi pihak yang membereskan kekacauan mereka. Semua orang langsung terdiam 1000 bahasa, termasuk Junwan. Atasan Seoyul segera menyeretnya pergi sebelum situasi makin menjadi kacau balau. Junwan menanyakan asistennya apakah Seoyul adalah orang kurang ajar yang dulu pernah meremehkannya. Setelah dikonfirmasi, dia murka dan memerintahkan asistennya melakukan segalanya demi menghancurkan pemuda itu. Besoknya, Lee Han-is dipanggil ke ruang rapat penting dan diberitahu bahwa rekaman video kemarin sore kini telah viral di internet. Lee Han berpendapat Seoyul tidak pantas dihukum karena banyak artikel yang justru memujinya. Tapi, Hyun Ki-hyuk selaku Kepala Divisi Pengawasan bersikeras bahwa tindakan indisipliner ini harus tetap disangsi tegas. Lee Han menolak dan menegaskan bahwa hukuman seharusnya dijatuhkan kepada Overcross atau pihak tidak bertanggung jawab yang mengelola mereka. Hyun tersinggung dituduh tidak becus dan Lee Han langsung mengiyakannya tanpa ragu sedikit pun. Hyun hampir meledak marah, tapi untungnya kepala dingin lain menengahi. Kalian penasaran kan kelanjutannya? Kita tunggu saja di video berikutnya. Biar ku perkenalkan kalian
pada hunter penyelamat dengan tingkat keberhasilan 100% ya. Lei Han pun mengonfirmasi kebenaran gila ini. Mendengar itu, si pria menegaskan kalau Soyul adalah aset berharga yang tidak boleh hilang. Walau mereka butuh bantuan dari guild besar, reputasi dan harga diri biru harus tetap dijaga dengan sangat ketat. Hyun kemudian bertanya pada pria berwibawa itu, apakah dia punya rencana matang. Sambil menyeruput tehnya dengan sangat santai, pria itu membalas kalau para guild besar mau bermain konyol, maka mereka tinggal mengikuti permainannya saja. Ternyata, dia adalah Park Kwang-soo, direktur utama biru itu sendiri yang penuh dengan karisma. Tidak lama kemudian, Soyul mendapat undangan dari sang direktur dan segera melangkah menuju ruangannya untuk bertemu. Begitu masuk, Kwang-soo memintanya duduk karena ada hal penting yang harus dibahas. Dia pun menyeduh teh hangat untuk mereka berdua, lalu menanyakan pendapat Soyul tentang rasa teh tersebut. Soyul malah bercanda dengan menyarankan si bapak tua untuk membuka kedai kopi saja karena tehnya sangat enak. Kwang-soo tertawa senang, lalu bertanya kira-kira peringkat apa yang akan didapatkan Soyul jika dia mengulang tes kekuatan sekarang. Soyul menjawab dia tidak tahu pasti, tapi sangat yakin tingkatannya tidak akan serendah sekarang. Kwang-soo setuju, karena belakangan ini prestasi Soyul jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh hunter tingkat D biasa. Namun, Kwang-soo mengingatkan kalau situasi mereka juga sedang sulit, karena banyak pihak luar yang mulai usil dan mencoba mencari-cari kesalahan Soyul. Dalam hati, Soyul mulai was-was karena tidak tahu kemana arah pembicaraan sang direktur. Dia curiga apakah bapak ini sedang memancingnya agar membocorkan rahasia kekuatannya sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan. Pada dasarnya, Kwang-soo adalah politikus veteran yang cerdik. Itulah rahasia mengapa dia bisa bertahan di posisinya begitu lama. Sebelum ke sini, Lei Han sudah menasihati Soyul untuk berbicara jujur saja di hadapan Kwang-soo. Dan jangan mencoba bersilat lidah, karena itu justru bisa mencelakakannya. Soyul tahu dia selalu menuruti saran Lei Han sampai detik ini. Tapi rasanya sangat tidak bijaksana jika dia harus membocorkan rahasia tentang labirin misteriusnya. Untungnya, Kwang-soo menyuruhnya santai saja karena dia belum berniat untuk menanyakan bagaimana cara Soyul bisa menjadi sekuat ini. Kwang-soo menjelaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah pihak biru sangat membutuhkan kekuatan besar miliknya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung mengirim Soyun ke daerah pedesaan terpencil. Di waktu yang bersamaan, Junwan baru saja resmi dibebaskan setelah dia diberitahu bahwa seluruh proses penyelidikan atas dirinya telah selesai. Junwan mengucapkan terima kasih pada perantaranya, Si Wo. Lalu bertanya bagaimana pendapatnya tentang Soyul. Si Wo menjawab tidak tahu karena mereka beda divisi. Sambil heran kenapa Junwan begitu peduli pada seorang petugas penyelamat biasa. Dengan nada kesal, Junwan menjawab kalau Soyul adalah hama menyebalkan yang terus-menerus merusak suasana hatinya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Si Wo menduga Junwan membuang Soyun ke desa terpencil karena dendam pribadi yang mendalam. Tapi Junwan langsung menyuruhnya menjaga ucapan. Berkilah bahwa dia hanya ingin membuat bocah sombong itu tahu diri. Saat asyik berbisik, tiba-tiba Soyul muncul di belakang mereka dan bertanya apakah mereka seakrab. Itu, Junwan langsung berlagak keren dan berkata kalau takdir tampaknya terus mempertemukan mereka berdua. Sambil tersenyum sinis, Junwan mengejek kalau dia sudah mendengar kabar pembuangan Soyun ke desa terpencil. Soyul mengorek telinganya, lalu meniupnya dengan sangat santai sembari menyindir apakah Junwan sedang menguntitnya, walau surat keputusan resmi belum dirilis. Dia sudah tahu info itu terlebih dahulu dan meminta Junwan tidak perlu terlalu cemas karena ini hanyalah penugasan biasa selama 6 bulan saja. Junwan tertawa meremehkan dan menyebut Soyul terlalu optimistis. Karena dari informasi yang dia dengar, Biro hanya mengirim agen setingkat kepala departemen ke atas, jadi ini jelas bukan tugas biasa. Junwan masih terus mengoceh saat Soyul memotongnya dan berkata bahkan mata-matanya sendiri. Si Wo belum mengetahui berita yang sesungguhnya. Soyul mengaku tadinya ingin merahasiakan ini. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk membagikannya sekarang. Dia mengungkapkan bahwa per hari ini, dia naik pangkat dari tingkat 8 langsung ke tingkat 6.
yang menjadikannya seorang perwira senior berkat promosi ganda tersebut. Siwoo dan Junwan langsung terperangah syok mendengar kabar tersebut. Seoyul pun langsung menyindir wajah masam Junwan yang sama sekali tidak terlihat bahagia atas pencapaiannya. Menahan rasa malu, Junwan terpaksa mengucapkan selamat walau dia heran mengapa Biro bisa begitu mudah memberikan promosi jabatan kepada orang yang tidak memenuhi syarat. Seoyul membalas santai kalau ini membuktikan Biro sangat menghargai bakat hebat miliknya. Dan dia tahu betul kalau Junwan pasti sedang sangat kesal karena rencananya gagal total. Hal itu memicu kemarahan besar Junwan yang langsung melepaskan aura menakutkannya untuk menekan Seoyul. Namun Seoyul langsung membalas ancaman itu dengan tenang. Hingga Siwoo terpaksa melerai dan menyuruh Junwan segera pergi. Junwan meminta maaf dan berdalih kalau dia hanya melamun sebentar lalu pamit pergi. Tapi sebelum dia melangkah jauh, Seoyul memanggilnya untuk memberikan satu nasihat berharga. Kalian pasti setuju denganku kalau momen ini sangat keren. Seoyul menegaskan bahwa dipindah kemanapun, tugas utamanya sebagai hunter penyelamat tidak akan pernah berubah. Dia melangkah pergi dengan penuh percaya diri, meninggalkan Junwan yang langsung meninju dinding karena emosinya meledak. Ternyata, selama pertemuan rahasia sebelumnya, Kwang Soo sudah menenangkan Seoyul agar dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan tentang pemindahan tugasnya tersebut. Kwang Soo menjelaskan bahwa di permukaan ini terlihat seperti penurunan pangkat atau pembuangan. Padahal ini murni tugas dinas luar selama 6 bulan saja. Namun, Seoyul harus membuktikan kemampuannya di sana agar pihak luar tidak berani menyentuhnya lagi. Di tengah perbincangan, Kwang Soo menyadari kalau Seoyul sedang melamun dan langsung menegurnya. Seoyul pun tersentak meminta maaf, lalu mengucapkan terima kasih atas kepedulian sang direktur. Meskipun begitu, dia mengajukan satu permintaan khusus. Karena dia dikirim ke daerah terpencil, dia ingin direktur menempatkannya di suatu wilayah berbahaya yang memang benar-benar membutuhkan bantuan penyelamatan darinya. Kwang Soo sangat terkejut mendengarnya, karena tidak menyangka Seoyul bakal meminta hal seberani itu di situasi terjepit seperti ini. Dia pun terpaksa mengakui kalau pemuda ini memang sangat luar biasa. Beberapa hari kemudian, rekan-rekan kerja Seoyul akhirnya mendengar kabar kalau dia sudah naik pangkat menjadi perwira senior, dan hal itu sontak membuat mereka semua terkejut setengah mati. Mereka langsung bertanya pada Le Han, apakah dia sudah tahu kabar itu? Dan Le Han menjawab tentu saja, karena dia adalah kepala departemen mereka. Saat mereka cemas, bagaimana harus melakukan misi penyelamatan tanpa Seoyul? Le Han dengan tegas menyuruh mereka untuk bekerja seperti biasa. Karena Seoyul masih punya waktu 1 minggu sebelum pergi, Le Han menyarankan untuk menghubunginya dan menanyakan apakah dia bisa ikut menghadiri acara makan malam tim nanti malam. Si rambut kuning memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan langsung menelepon Seoyul. Mengejutkannya, telepon itu diangkat. Tetapi Seoyul memberitahu kalau saat ini dia sedang sangat sibuk mengurus sesuatu. Saat ditanya sedang melakukan apa, Seoyul menjawab kalau dia sedang membersihkan sarang tawan. Faktanya, dia sudah berada di dalam dunia untuk menyelesaikan misi khususnya yang kini hanya menyisakan waktu 72 jam saja. Jika misi ini gagal, efektivitas tempurnya melawan monster jenis serangga akan berkurang drastis, sebesar 50%. Setelah mematikan telepon, Seoyul menatap sarang ratu serangga dan melihat ribuan monster kecil mulai keluar. Namun dia sama sekali tidak cemas karena tubuhnya masih bisa bergerak bebas. Seoyul langsung melesat kencang dari kejauhan dengan tujuan utama melumpuhkan sang ratu serangga. Namun jalannya langsung dihadang oleh pasukan serangga bernama Swagfit, hingga memaksanya untuk bertarung sengit. Dia pun sadar kalau ratu serangga sudah menyiapkan perangkap monster ini sejak awal. Monster Swagfit ini bisa menembakkan sengat mereka bagaikan peluru senapan. Tapi karena membutuhkan energi yang sangat besar untuk menciptakannya, biasanya sang ratu jarang memakai taktik seboros ini. Seoyul curiga kalau sang ratu memang sudah mempersiapkan mereka sejak awal. Meski begitu, dia tidak boleh membuang waktu sedetik pun, karena jika dia terlambat, dia akan berakhir dikepung habis-habisan. Namun sebelum hal buruk itu terjadi, Seoyul buru-buru membuka kekuatan labirinnya untuk menyedot semua serangga itu ke dalam perangkap. Maut,
Dia yakin bisa dengan mudah menjangkau sarang sang ratu. Namun pola pergerakan para monster itu mendadak berubah drastis. Seoyul pun kebingungan melihatnya dan bertanya-tanya, apakah mereka mengubah formasi agar tidak tersedot. Menurut kalian, mampukah dia menang? Mari kita saksikan terus kelanjutannya. Kalian dan saya akan melihat bagaimana para monster terbang rendah demi menghindari tarikan bola. Ajaib itu sadar akan taktik ini. Soyul langsung tahu kalau sang ratu monster selama ini diam-diam mengawasinya dan mencatat semua gerakannya. Bukannya marah, Soyul malah merasa sangat terhormat karena sang ratu rela memeras otak kecilnya. Yang terbatas itu hanya untuk menghabisinya. Tapi tentu saja, Soyul punya rencana lain. Karena belum bisa memunculkan kembali monster labirin, dia terpaksa harus masuk ke dalam labirin itu sendiri. Rencananya sederhana, dia mau memancing monster sebanyak mungkin lalu kabur secepat kilat. Begitu berhasil mendekati sang ratu, dia langsung memprovokasinya agar keluar dari tempat persembunyian dan berhenti bersembunyi. Tiba-tiba, dia menyadari feromon sang ratu mulai kacau. Tanda bahwa monster itu sedang menyiapkan sesuatu yang berbahaya. Berpikir sang ratu ingin memanggil pasukannya, dia pun langsung mengaktifkan indera keenamnya. Sangat beruntun, instingnya aktif di waktu yang tepat hingga dia bisa menghindari serangan mematikan yang mengarah padanya. Ternyata ratu memanggil prajurit tempur terkuatnya yang bernama Winglass. Senjata pamungkas berwujud monster serangga raksasa. Kehadiran Winglass yang mengerikan ini langsung memaksa Soyul untuk berbalik arah dan lari, menyelamatkan diri. Soyul sadar kalau ratu sudah sangat putus asa sampai harus menciptakan monster sekuat ini demi dirinya. Dia pun berlari ke arah bola misterius untuk menjebak Winglass, membuat sang ratu tanpa perlindungan. Sesuai rencana, bola ajaib itu langsung mencengkeram Winglass erat-erat. Selagi monster itu terseret masuk ke dalam labirin, Soyul langsung melesat mengincar sang ratu yang kini sudah tidak terjaga. Seketika, Winglass bangkit lagi mengincarnya. Tonton terus, karena di detik terakhir ini, dia berhasil berbalik dan menahan serangan mendadak monster itu. Winglass menghantamnya ke tanah. Dan saat itulah, Soyul menyadari kalau monster nekat ini merobek lengannya sendiri demi lolos dari tarikan bola. Di saat dia tertindih, sang ratu malah asik bersorak gembira. Melihat betapa keras kepalanya musuh, Soyul memutuskan untuk menyeret mereka semua ke dalam labirinnya. Meski tidak sesuai rencana awal, dia tidak panik karena sekarang mereka ada di wilayah kekuasaannya. Soyul mengejek mereka dan memperingatkan agar jangan bergerak kalau masih sayang nyawa. Dia baru sadar sedang berbicara dengan monster yang membuatnya terlihat seperti orang gila yang mengoceh sendiri. Soyul membuka inventarisnya untuk mengaktifkan jebakan hujan baja. Ribuan anak panah melesat badai dari depan. Tapi Winglass masih sanggup menepis semuanya dengan sayap besarnya yang kuat. Soyul cukup terpukau dan akhirnya paham kenapa monster ini dinamai Winglass. Tapi pertunjukan belum selesai. Karena badai anak panah kali ini tidak cuma datang dari satu arah saja. Sebelum monster itu sempat menyadari situasinya, tubuhnya langsung hancur tercabik-cabik oleh serangan anak panah dari arah belakang. Soyul mengingatkan sang ratu bahwa semua upayanya akan sia-sia begitu melangkah masuk ke wilayahnya. Labirin ini sudah dipenuhi berbagai jebakan mematikan yang memang dia siapkan khusus untuk menghadapi monster sepertinya. Dengan hancurnya senjata pamungkas tadi, kini hanya tersisa mereka berdua. Yul bersiap menyerang, tapi dia tahu pelindung ratu sangat keras untuk ditembus tombak. Jadi dia tidak mau membuang energi secara sia-sia. Yul pun beralih arah mencari titik terlemah untuk menghabisi ratu dengan cepat. Sayangnya, sang ratu masih sempat memblokir serangannya dan berhasil memukulnya mundur beberapa langkah. Yul tidak menyangka kalau sang ratu akan melawan sekeras ini sampai titik darah penghabisan. Padahal batas misinya sisa 3 hari lagi, tapi dia ingin menyelesaikan semuanya sekarang juga. Lagi pula, kalau dia pergi begitu saja, dia akan terlihat seperti pecundang yang melarikan diri. Soyul pun langsung mengaktifkan pintu jebakan bawah tanah yang seketika menghancurkan kaki-kaki sang ratu. Soyul segera bersiap melepaskan jurus bela diri tingkat tinggi yang sangat mematikan. Ini kali pertama dia mengujinya, tapi rasanya sangat sepadan jika sang ratu yang menjadi target pertamanya. Melihat ratu yang lumpuh tanpa pertahanan, Soyul melesat cepat menggunakan jurus teratai merah.
Ledakan energi raksasa itu langsung melubangi tubuh sang ratu tanpa ampun. Akhirnya, ratunya tumbang juga. Kalian pasti ikut lega melihat perjuangan melelahkan ini. Sementara Soyul sendiri langsung terengah-engah karena energinya terkuras habis untuk jurus barusan. Tangannya terluka bakar akibat serangan itu, membuatnya sadar betapa lemah dirinya selama ini. Tapi dia yakin, mulai hari ini, tidak ada lagi kata melarikan diri. Sistem kemudian memberitahunya bahwa hadiah misi telah dikirim langsung ke inventaris. Saat memeriksanya, Soyul menemukan sebuah jarum penyengat beracun yang merupakan item yang sangat langka. Jarum ini punya efek melumpuhkan monster bintang 2 ke bawah secara instan. Sayangnya, khasiatnya akan turun drastis jika digunakan pada monster level bintang 3 ke atas. Soyul tahu item ini akan sangat berguna di momen terdesak. Namun, hadiah kedua jauh lebih menarik perhatiannya, yaitu madu kerajaan sang ratu yang tak kalah langka. Madu ini hanya bisa digunakan sekali untuk mengubah struktur tubuh dan meningkatkan kepekaan mana secara drastis, meski memiliki efek samping tersendiri. Sadar kalau mengaktifkan jebakan butuh banyak mana. Menaikkan kapasitas mana adalah pilihan paling logis. Tanpa ragu, dia langsung menelan habis seluruh madu kerajaan tersebut. Energi mana yang sangat padat langsung meledak di dalam tubuhnya. Aliran energinya begitu dahsyat hingga nyaris keluar liar. Tapi Soyul menolaknya karena dia sudah berjuang mati-matian mendapatkannya. Soyul harus mengendalikan aliran mana ini lewat napasnya sekuat mungkin. Memaksa seluruh pembuluh darahnya untuk menerima aliran tenaga murni yang mengalir deras itu. Berkat itu, dia berhasil meredakan badai mana dan sistem langsung mengucapkan selamat atas. Perubahan fisiknya menjadi wujud legendaris, yaitu fisik bunga persik sejuta jiwa. Soyul bisa merasakan indera tubuhnya meningkat tajam dan dia sangat puas karena semua ini berkat 1 sendok madu kerajaan. Melihat statusnya yang melonjak drastis, Soyul tersenyum puas karena hasil pertarungan hidup matinya sangat sepadan. Namun, dia mendadak teringat tentang adanya efek samping obat tersebut. Alih-alih mencari tahu efek sampingnya, dia memilih acur dan menundanya untuk nanti. Sebab acara utama yang sesungguhnya baru saja akan dimulai sekarang. Saatnya menyatukan para monster labirin baru. Sadar hanya tersisa sedikit goblin merak di labirinnya, sehebat apapun dia bertarung. Dia tidak bisa menghadapi semua musuh sendirian tanpa adanya pasukan tambahan. Dia mulai mengumpulkan telur-telur monster. Lalu sistem memberitahukan bahwa sarang lebah dianggap satu kesatuan dan menyarankannya untuk memasang kolam pembusukan. Ini jebakan baru pasca mengalahkan ratu. Jika dia menenggelamkan jasad monster atau pemburu ke kolam, semua poin pengalaman serta bakat jasad itu akan langsung ditransfer ke monster pilihannya. Artinya, jika efek kolam pembusukan diarahkan ke sarang lebah, semua telur di dalam sarang tersebut otomatis akan berkembang menjadi jauh lebih kuat. Tanpa menunda waktu, Soyul segera memprosesnya dan kini dia tinggal memilih monster mana yang paling layak dijadikan sebagai bos utama. Pilihan jatuh pada 1 monster yang ukurannya paling raksasa. Soyul tersenyum lebar sambil menamainya Vespa dan berjanji akan membawakannya banyak makanan lezat. Beberapa saat kemudian, Soyul pergi keluar malam memenuhi ajakan Jong Hye. Tapi, rekannya ternyata sudah tiba duluan di lokasi dan bertanya apa yang sedang ia sibukkan. Akhir-akhir ini, Soyul menjawab santai kalau dia hanya sibuk mencari makan untuk hewan peliharaan barunya. Temannya bingung setengah mati mendengar jawabannya. Lalu bertanya apakah dia sedang memelihara sejenis hewan eksotis yang aneh. Dan disinilah kita meninggalkan petualangan gila ini. Terungkap kalau Soyul harus tes ulang peringkat karena perintah direktur. Sementara temannya menganggap dia aneh karena tidak memakai liburnya untuk berlibur. Coba kalian perhatikan si cowok mendadak nyeletuk kalau para cewek lain